Lanjut ya, eh, penyidik ya, pemohon atau pemohon ya, untuk berkaitan atau berkenaan dengan penetapan tersangka pemohon ya. Itu artinya keputusan lebih lanjut sepanjang berkenaan dengan penetapan tersangka pemohon itu tindakannya, penyidikannya itu dinyatakan tidak sah. Artinya dari amar putusan pra peradilan tersebut ya, putusan pra peradilan tersebut berarti sudah terkunci ya. Artinya Peggy Setiawan terkait kasus Pina Eki ini tidak dapat dijadikan tersangka lagi gitu. Nah, namun ya, apabila penyidik mempunyai alat bukti yang benar, yang langsung, yang utama, ya silakan dibuka. Kalau memang ya mengarahnya ke Peggy Setiawan, ya silakan saja, itu proses hukum. Tetapi sejauh ini ya, penyidik Polda Jawa Barat yang sejak awal dengan rasa percaya dirinya waktu menghadapi pra peradilan bahwa Polda Jawa Barat ya, penyidiknya telah memiliki alat bukti yang kuat, kan itu. Nah, sementara ya ada dua hal. Pertama, ketika di alat bukti itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu kan mengembalikan ya, itu kan alat buktinya dilampirkan semua dan mengembalikan dengan alasan ya tidak memenuhi syarat formil dan material. Itu artinya alat bukti yang dimiliki oleh Polda Jawa Barat, penyidik Polda Jawa Barat itu masih mentah ya. Jaksa masih ragu sehingga dikembalikan ya. Jadi penetapan tersangkanya juga diragukan sebenarnya oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan kalimat syarat formil. Karena syarat formil itu ya yang tidak memenuhi itu berarti subjek hukum, berarti pelaku tindak pidana. Artinya jaksa masih ragu dengan tersangkanya Peggy Setiawan ini, makanya dikembalikan. Dan di uji kedua di penetapan tersangka udah dibatalkan. Itu. Nah, jadi kalau terkait hal itu ya silakan saja ya orang berpendapat. Nah, tetapi ya kalau memang penyidik mau mengusut tuntas, maka kami yakin ketika diusut tuntas CCTV dibuka, rekaman CCTV dibuka, handphone dibuka, maka dipastikan ya pelaku yang sebenarnya itu terungkap dan tidak akan mengarah ke Peggy Setiawan. Gitu. Berarti bisa tidak boleh lagi untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka karena didukung atau dibungkus oleh frasa lebih lanjut. Selanjutnya apa sih ini yang menjadi? Kenapa bisa muncul poin 5 ini? Tentunya kita harus menjadi rujukan bahwa Hakim Eman Sulaiman itu tidak memutus semau-maunya saja, tidak. Tapi ini berangkat dari permohonan kami. Karena permohonan kami dikabulkan seluruhnya, dan poin 5 ini memang kami masukkan dalam permohonan kami. Itu yang menjadi dasar. Dasar di permohonan kami itu ada poin 5 ini karena permohonan kami tidak serta-merta hanya mengatur terhadap poin unprocedural terhadap penyitaan, unprocedural terhadap penggeledahan atau penetapan tersangka. Tidak semata-mata itu, tapi ada yang lebih bermakna dalam permohonan kami, yaitu menyangkut adanya error in persona, adanya salah tangkap orang. Maka kami meyakini dengan adanya putusan poin 5 ini, itu bagian dari permohonan kami yang kemudian dikabulkan oleh Hakim Eman Sulaiman. Jadi ini terjadi persesuaian antara permohonan kami, pembuktian kami, dan putusan Eman Sulaiman. Jadi tidak ada unprosedur atau ada yang mengatakan ultra petita lah atau apa, semuanya itu nggak ada, semuanya sesuai dengan apa yang dimohonkan. Jadi kalau kemudian pertanyaannya ini kan di luar dari permintaan di luar dari materi pra peradilan. Oh tidak, ini masih bagian dari materi pra peradilan. Karena di situ ada salah tangkap orang, ada error in personanya. Sekarang kalau terjadi salah tangkap orang, kita mengujinya di mana? Makanya saya melihat bahwa putusan yang disampaikan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman ini memang putusan yang sempurna. Tidak ada celah lagi untuk menetapkan tersangka atas nama Peggy Setiawan. Karena bukan hanya unprocedural penyitaan, unprocedural penggeledahan atau penetapan tersangka, tapi ada yang lebih penting, adanya kekeliruan dalam menetapkan tersangka orang atau salah tangkap orang. Kemudian juga pada saat di persidangan kami mengajukan ahli. Ahli menyatakan bahwa salah tangkap orang itu adalah wewenang pra peradilan. Ini dukungannya ini kuat. Lingkupnya di mana? Ya tentunya dalam pandangan salah menetapkan atau penetapan tersangkanya yang kami uji.
ternyata Peggy Setiawan bukanlah Peggy Peron. Maka hadirlah poin 5 ini. Kalau mau digali-gali lagi, mau dicarikan lagi bukti, saya pikir tidak relevan. Lebih bagus cari bukti yang lain atau cari tersangka atau DPO yang belum ditemukan, yang sesuai dengan orangnya. Itu yang lebih sesuai ya. Ya kira-kira demikian. Tapi apakah akan menuntut Aep? Aep kan selalu bilang kalau dia tuh di saat kejadian melihat mukanya Peggy. Dia kan selalu bilang begitu. Cuma dia gak tahu nama, apakah dalam waktu dekat akan menuntut Aep sendiri. Seharusnya itu ini kan persoalan ini bukan hanya kepentingan Peggy Setiawan atau kepentingan Vina atau dan sebagainya. Tapi seharusnya tanpa ada laporan, kepolisian ketika melihat bahwa kayaknya keterangan Aep ini diragukan, harusnya kepolisian turun tangan tanpa ada laporan ke itu. Karena kalau kita sudah menduga bahwa ada keterangan palsu, laporan itu kan ada model A, ada model B. Yang bisa anggota kepolisian itu yang membuat. Kenapa kami harus melaporkan lagi? Kalau di situ dinilai bahwa itu ada tindak pidana, ya silakan aja buka. Yang kami khawatirin adalah apakah Aep ini dijaga, dilindungi. Nah, itu yang kami khawatirin. Jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya kalau seumpama Aep ini mau dilapor, ya laporin aja. Itu kan sudah dilaporin juga kan oleh para Masyarakat. iya, para pengecar para terpidana. Saya pikir demikian kawan-kawan. Bang Niko, mungkin pihak dari kuasa tergesa-gesa nggak sih terhadap putusan Peggy ini, kebebasan Peggy? Pihak dari mana? Dari Aep Sulaiman itu. Pak Aep Sulaiman? Iya. Bapak Eman Sulaiman ini, sekali lagi saya mau tegaskan kepada rekan-rekan wartawan, ini saya mau katakan bahwa ini malaikat yang turun dari surga datang ke bumi ini sehingga bisa memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya dan transparansi. Jadi nggak ada alasan untuk mau katakan bahwa Hakim Eman Sulaiman terburu-buru atau salah putus atau melebihi kewenangan. Itu tidak ada alasan. Sudah sidang pra-peradilan ini kan sesuai waktu, 5 hari kerja dan diputus di hari Senin. Itu memang pra-peradilan jadwal sidangnya seperti itu, sidang maraton. Jadi nggak ada yang bilang terburu-buru. Nah sekarang kalau hakim memutuskan suatu perkara, kita sekarang dipertontonkan dengan suatu peradilan yang jujur, adil dan transparan. Harusnya semangat ini dijaga. Semangat keadilan ini harus dijaga. Justru kami berdoa supaya ada Hakim Eman Sulaiman yang lain di Republik ini. Jadi saya juga sangat heran kalau ada rekan-rekan pengacara yang lain katanya mau pergi lapor ke Komisi Yudisial. Saya kira itu sangat keliru. Kenapa? Sebelum kami sidang pra-peradilan, kami sudah ke Komisi Yudisial, kami sudah ke Mahkamah Agung, sudah ke Kejaksaan Agung, Kompolnas, sampai ke KPK. Dia ini yang ke KPK ini, ke Menko Polhukam. Kami sudah kami ke sana dan kami minta supaya kasus ini biar dikawal. Jadi mereka mau lapor kemana juga, saya kira sudah sangat keliru lah. Nggak pantas lah mereka mau lapor ke sana kemari. Nah sekarang pertanyaannya, apakah seorang kuli bangunan, seorang rakyat miskin tidak boleh mendapat keadilan di Republik ini? Apakah keadilan itu hanya milik orang